mendukung semua. Prinsipnya kita menjaga kepentingan nasabah ya. Jadi agar nasabah tidak dirugikan, rekening-rekening nasabah tidak digunakan untuk kepentingan pidana. Intinya pesan beliau enggak. Juga, Pak. Iya, itu bisa langsung direaktivasi kok, nggak ada masalah. Selamat malam pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi. 107 triliun rupiah dana di 28 juta rekening dorman yang diblokir kini telah dibuka kembali. Nasabah bisa mengakses kembali rekeningnya dan bisa menarik kembali dananya. Sebelumnya ada 31 juta rekening dorman yang diblokir perbankan atas rekomendasi Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK. PPATK menemukan tindak pidana di rekening dorman. Namun blokir rekening dorman ini mendapat penolakan luas dari masyarakat. Apa yang sebenarnya terjadi di balik buka tutup pemblokiran rekening dorman ini? Pemirsa, inilah Top News segmen Top Ekonomi bersama saya Leonard Samosir. Ya pemirsa, rekening dorman tengah menjadi pembicaraan masyarakat, terutama masyarakat yang tidak terlalu akrab dengan transaksi perbankan namun menyimpan uangnya di bank. Berapa lama sebetulnya rekening bank Anda diamkan dan berubah menjadi rekening dorman? Kalau kita lihat di Peraturan Otoritas Jasa Keuangan POJK nomor 19/POJK-03/2014, rekening dorman adalah rekening tabungan atau giro yang tidak menunjukkan aktivitas selama 6 bulan berturut-turut. Jadi jelas bukan 3 bulan, tapi 6 bulan tidak aktif. Berdasarkan keterangan pers PPATK kepada media, ada 31 juta rekening dorman yang telah diblokir sejak 15 Mei hingga akhir Juli 2025. Masyarakat kemudian bereaksi. Bahkan Presiden Prabowo Subianto pun memanggil Kepala PPATK Ivan Yustiavandana khusus membahas pemblokiran rekening dorman. Dan akhirnya di tanggal 1 Agustus 2025, 28 juta rekening dari 31 rekening dorman yang diblokir dibuka kembali. Dengan demikian masih ada sekitar 3 juta rekening dorman yang masih diblokir. Berdasarkan keterangan PPATK kepada media, 28 juta rekening dorman yang dihidupkan kembali itu nilainya total 107 triliun rupiah. Sebelum 31 juta rekening dorman itu dibuka, PPATK menyebutkan ada 1 juta rekening yang diduga terkait berbagai tindak pidana. Lebih jelas lagi, PPATK menyebutkan ada 28 ribu rekening diperjualbelikan, 5 ribu rekening untuk aktivitas judi online, judol, 2 ribu rekening tidak aktif milik instansi negara yang bernilai ratusan miliar rupiah. Yang mengejutkan adalah pernyataan PPATK di siaran pers yang diterima media bahwa dana di rekening dorman diambil oleh internal bank dan pihak lain yang tidak diketahui. Menurut penjelasan PPATK, alasan memblokir jutaan rekening adalah pertama menjaga pemilik sah rekening dari penyalahgunaan oleh pihak lain, kemudian untuk menjaga integritas sistem keuangan, dan juga alasan yang lain adalah maraknya temuan PPATK adanya rekening dorman yang dipakai untuk menampung tindak pidana seperti jual beli rekening, peretasan, rekening penampungan, transaksi narkotika, dan korupsi. Dan bagi Anda yang penasaran sebenarnya seperti apa ciri rekening Anda diblokir karena termasuk rekening dorman. Kalau rekening Anda diblokir, maka yang pertama-tama adalah Anda tidak bisa menarik saldo. Yang kedua, saldo tetap utuh. Yang ketiga, masih bisa menerima transfer. Yang keempat, tidak bisa transaksi online. Dan yang kelima, rekening itu tidak dipakai atau tidak aktif 3-12 bulan. Jadi pemirsa, ada apa sebenarnya di balik kontroversi blokir dan buka rekening dorman yang mengejutkan masyarakat? Narasumber kunci kami akan segera memberikan jawabannya. Top Ekonomi akan kembali setelah yang satu ini. Pemblokiran rekening dorman masih menjadi polemik di tengah masyarakat. Meskipun Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengklaim penurunan secara drastis transaksi deposit judi online selama pemblokiran rekening. Namun, masyarakat mengeluhkan kebijakan pemblokiran rekening yang dilakukan tanpa aba-aba. Sebagian besar merasa dirugikan karena tidak bisa menarik uang mereka ketika dibutuhkan. Itu sangat disayangkan karena banyak sekali pelajar
baik mahasiswa, baik yang juga di usia sekolah, baik yang sedang bekerja di usia muda, itu banyak sekali yang sedang menyimpan uangnya deposit di rekening-rekening tertentu. Makanya untuk pemerintah, harapan kami bahwa pemerintah memberikan solusi dan opsi apakah ini untuk selamanya atau memang permanen atau memang hanya sifatnya sementara. Seorang itu tidak harap-harap cemas gitu. Karena banyak bocoran data ya, terutama rekening-rekening yang tidak melakukan transaksi itu kan di tataran masyarakat itu diperjualbelikan, faktanya seperti itu. Nah, sekarang ini seperti itu. Jadi menurut saya PPATK sedang melakukan hal yang tepat ya, kalau hanya untuk rekening-rekening yang tidak dipergunakan. Usai menimbulkan kegaduhan pada 1 Agustus 2025, PPATK mengumumkan sudah membuka kembali rekening yang diblokir. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.